Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denis Wandi dengan NPM 23312023. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pemrograman berorientasi objek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Pemrograman berorientasi objek beserta konsep kelas dan objek, contoh kasus dengan single diagram dan objek diagram. Oke, next. Pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP. Nah, jadi Object Oriented Programming ini adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek yang terdiri dari beberapa atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas. Nah, jadi nantinya objek-objek tersebut ini akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Oke, next. Konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, yang pertama, objek. Objek ini merupakan entitas yang memiliki atribut atau data dan metode atau bisa disebut dengan perilaku yang saling terkait. Nah, yang kedua, kelas adalah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Yang terakhir, pewarisan. Pewarisan memungkinkan objek anak untuk mewarisi sifat dan perilaku dari objek induk. Oke, next. Pengertian kelas diagram dan komponen kelas diagram. Nah, kelas diagram ini adalah diagram yang menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Nah, jadi menunjukkan kelas-kelas yang ada atribut dan metodenya. Oke, yang pertama yaitu kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk objek yang mendefinisikan atribut dan metode. Yang kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek dalam kelas. Yang ketiga, metode. Metode adalah tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek dalam kelas. Oke, next. Nah, ini contoh kelas diagramnya. Bisa kita lihat di sini. Oke, next. Pengertian objek diagram. Objek diagram adalah salah satu jenis diagram dalam pemodelan berorientasi objek yang menggambarkan keadaan objek pada waktu tertentu serta hubungan antar objek tersebut. Oke, next. Nah, ini contoh objek diagramnya nih. Bisa kita lihat saja dalam gambar tersebut. Oke, next. Contoh kasus. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus yaitu manajemen data mahasiswa menggunakan pemrograman berorientasi objek dalam Java. Jadi, dalam contoh ini, kelas diagram digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa dengan atribut seperti nama, NPM, jurusan, dan tahun. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah tabel data mahasiswa yang terdiri dari NPM, nama, jurusan, dan tahun. Yang pertama contohnya NPM-nya 23312023, nama Denis Wandi, jurusan informatika tahun 2023. Yang kedua NPM 23312024 dengan nama Suprapti, jurusannya manajemen tahun 2022. Yang terakhir NPM 23312025 dengan nama Adi Saputra dengan jurusan Sistem Informasi tahunnya 2021. Oke, next. Nah, ini gambar kelas diagramnya. Nah,
Jadi, hasil dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya akan menghasilkan output seperti pada gambar tersebut. Dan juga di gambar ini sudah jelas bagian-bagiannya, seperti npm itu pakai string, nama string, jurusan string, dan yang terakhir, tahunnya yang berbeda menggunakan integer. Ingat, jangan sampai salah, karena jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, maka hasilnya tidak akan bisa atau bisa dibilang error. Oke, next. Nah, kesimpulannya. Kesimpulan dari video ini adalah PBO adalah paradigma pemrograman yang penting untuk pengembangan perangkat lunak modern. PBO juga memungkinkan pengembangan kode yang mudah dipahami, diubah, dan diperluas, serta memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan efisien. Oke, cukup. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan jika ada salah kata saya atau penjelasan saya kurang lengkap, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.